Di apa namanya kita lihat di Indonesia aja lah. Di Indonesia kan ada musim kemarau dan musim penghujan ya. Kalau musim kemarau kan biasanya aktivitas kita di luar itu lebih banyak kan daripada musim hujan ya teman-teman ya. Apa namanya ya, apalagi kalau di luar negeri kan perbedaan antara musim salju, musim dingin dengan musim semi itu sangat beda sekali kan. Di mana kalau musim salju bisa dibilang selama musim salju tersebut 2-3 bulan mungkin aktivitas di Eropa ya, di Amerika mungkin relatif agak terhenti ya, baik itu aktivitas pendidikan terutama ataupun juga aktivitas bisnis ya, perkantoran itu juga mungkin agak terhenti, setidaknya terhambat gitu, sehingga karena orang sangat membatasi keluar rumah ya. Kalau di Indonesia mungkin membatasi keluar rumah karena hujan, kalau ya resiko banjir juga kalau di Indonesia ya. Kemudian kalau yang di barat ya itu tadi musim salju cukup berat juga untuk beraktivitas ya. Sementara kalau di musim panas ataupun di musim semi itu kan relatif ya ini ya suasananya lebih hangat, lebih ceria, lebih happy lah ya, nggak sesuram musim hujan apalagi musim salju gitu. Nah apa namanya ya sehingga ini secara mood penduduknya juga berbeda ya. Makanya itu tadi kalau kita bicara tren musiman novel terkait dengan musim dan mood itu tadi ketika pada musim panas ataupun musim semi, kalau di Eropa Amerika itu umumnya suasana orang itu kan ceria ya, umumnya suasana orang itu bahagia, umumnya suasana orang itu relax lah ya karena itu tadi suasananya enak kan, tidak hujan, apalagi kalau di luar negeri kan tidak terlalu panas ya. Kalau musim semi itu ataupun musim semi itu tidak terlalu panas, tapi cukup enak untuk beraktivitas di luar gitu ya. Makanya itu bisa terjadi juga teman-teman memengaruhi segala aktivitas lain dari penduduk di sana ya, termasuk juga aktivitas dalam membaca novel gitu. Nah, ketika untuk baca novel di musim panas ataupun di musim semi di Eropa Amerika itu ya biasanya dibaca novel-novel ringan ya, novel-novel yang ceria ya, novel-novel percintaan ringan lah ya. Jadi yang tidak berat bacanya ya, karena suasana hati saat itu ya rileks kan, suasana hati pembacanya pun juga rileks karena terpengaruh oleh mood musim, mood suasana, sehingga ya mereka umumnya membaca buku-buku yang ringan ya. Nah, itu kebalikan dengan ketika musim hujan, apalagi musim salju ya. Kalau yang di Eropa Amerika ya kalau musim hujan kita mungkin banyak di rumah, suasana kita juga mungkin tanda petik suram lah ya, karena langit mendung, kemudian cuaca cukup dingin, kemudian di luar juga hujan ya, kita tidak beraktivitas gitu ya. Kalau misalnya musim salju ya apalagi kan benar-benar nggak bisa beraktivitas keluar kemana-mana ya kalau di hujan salju ya. Ya mungkin kalau hujan saljunya selesai ya bisa lah beraktivitas di luar, tapi itu pun kan juga ya kalau kita lihat film lah ya, paling dari luar film-film kan berat juga kan, harus pakai pakaian tebal, kemudian juga aktivitas pergerakannya juga terhambat karena harus melewati salju yang tebal gitu. Jadi relatif suasana agak suram lah ya, dan suasananya lebih nyaman untuk tinggal di dalam rumah ya, termasuk kalau di luar negeri tadi ya mereka lebih suka di dekat perapian ataupun dekat pemanas di perumahan mereka, mungkin sambil duduk santai sambil baca gitu kan. Itu yang umumnya dilakukan gitu. Nah itu makanya buku-buku yang dibaca ketika musim musim hujan ataupun musim salju ya biasanya buku-buku yang sifatnya serius ya, karena suasananya kurang ceria ya. Ceria-cerianya dalam rumah ya tentu akan lebih ceria di luar ya, karena ya aktivitas lebih banyak, pemandangannya juga lebih banyak, lebih variatif ya, sehingga tidak seserius kalau di rumah ya. Makanya ketika musim-musim hujan atau musim salju tadi ya mereka umumnya baca buku novel-novel yang cukup serius dan cukup berat ya. Selain karena memang suasananya mendukung, juga karena mereka lebih banyak di rumah, otomatis mereka masih bisa membaca novel yang cukup berat ya. Karena apa ya, novel berat kan, novel yang serius itu mungkin bacanya tidak secepat ketika membaca sebuah novel yang ringan ya. Mungkin novel yang ringan, novel 150-100 halaman ini mungkin bisa misalnya 2-3 hari gitu ya. Tapi kalau baca novel yang berat mungkin bisa sampai 1 minggu dengan ketebalan yang sama, karena ya butuh pemikiran, butuh pemahaman yang lebih tinggi. Nah tapi itu kan karena banyak waktu di rumah dan suasana hatinya juga harus mendukung ya, suasana tanda petik suram ya,
Sehingga ya umumnya banyak dibaca adalah novel-novel yang berat, novel-novel serius, dan juga novel-novel yang di luar genre yang biasa dibaca ya. Jadi artinya mungkin kalau dia biasa baca novel cinta, novel roman, ya mungkin ketika di rumah musim hujan, musim salju yang dibaca mungkin novel yang lebih berat, misalnya novel misteri gitu kan, cerita detektif mungkin itu lebih berat, ataupun bahkan mungkin novel-novel yang sifatnya fiksi ilmiah gitu kan, atau fantasi yang perlu pemahaman yang lebih dalam daripada sekedar novel roman percintaan yang mungkin relatif lebih ringan gitu ya.